Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan lanjutkan review saham part yang ke-498. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-498 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana saham Vika, MBSS, Toba, Rals, Elsa dan saham Cepin. Namun sebelumnya kita membahas 6 saham tersebut, maka kita akan mereview dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,49% di level 7196. IHSG hari ini tidak pernah masuk ke zona hijau, dengan total transaksi hari ini hampir 17 triliun, ada 280 saham bergerak naik, 250 saham bergerak turun, dan ada 165 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing masuk tipis 83 miliar, mungkin mereka sudah mau persiapan untuk hari terakhir besok, setelah itu libur panjang, jadi mungkin inflow-nya, berkurang dan tentu mungkin jauh lebih menarik lagi ya seperti yang saya bilang, ya setelah selesai, proses ini, liburan ini, mungkin tanggal 9, baru kita mulai rame lagi di saham ini. Termasuk saya juga kebetulan saat ini tidak berada di tempat seperti biasanya, tidak berada di Surabaya, lagi mudik sehingga, keterbatasan alat untuk, mereview saat ini, jadi kita hanya bisa seperti ini saja, tidak ada yang menarik lagi seperti biasanya, tapi semoga tidak mengurangi, inti dari pembahasan atau dari review kali ini. Kita masuk ke saham pertama, yaitu ada saham Wijaya Karya Persero Tbk, di mana hari ini Wika ditutup, menguat tipis 0,53% di harga 945. Wika sendiri berhasil naik di atas area SSR satunya di 942 dan tentu selama dia berada di atas level tersebut ya Wika ini masih aman. Kemudian, bagusnya lagi kalau dia bisa breakout 970 karena itu merupakan area SPK yang mana saat ini menjadi resist paling kuatnya. Kalau 970 itu berhasil ditembus, maka tentu terbuka peluangnya menuju ke 1030 yang mana saat ini menjadi RPK. Indikator sudah hijau panel trennya. Kemudian, Banderflow kuning melandai dan muncul putih, tentu ini juga bagus buat Wika. Jadi semoga Wika ini bisa terus, naik dan semoga bisa breakout 970, maka tentu itu menarik buat, kita cermati. Bagi yang mau entry boleh saja entry duluan di harga bawah, yaitu di harga saat ini 940, 945, tapi kalau di bawah 940 itu jelek. Jadi kalau mau membeli ya tentu 940 boleh, 945 boleh, target terdekat bisa 970 sampai menuju ke 1030. Tapi kalau di bawah 940 prepare untuk, cut loss. Selanjutnya kita ada saham MBSS, yaitu saham Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, di mana saham ini ditutup menguat 5,49% di harga 1.250. MBSS, berhasil breakout dari area SSR 1 di 1.209, kemudian closing-nya di 1250 dan ada satu resist lagi, resist, bantuan di 1282. Ini kalau bisa breakout maka ada peluang MBSS juga akan menuju ke area RPK yaitu di 1.500. Dari sisi panel trend kuning, sorry, sudah merah ke kuning tentu ini mulai bagus, apalagi kalau misalkan jadi warna hijau tentu itu jauh lebih meyakinkan kita bahwa oke, MBSS bisa uptrend kembali. Kalau kita perhatikan dari sisi Bandar Flow, kuning melandai, merah juga sudah mulai mengecil. Ini kalau misalkan merahnya hilang muncul putih tentu ya itu bisa yakin untuk breakout dari 1.282 dan setelah itu bisa breakout dan menuju ke 1.500. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli ya opsi terbaik adalah buy on breakout di 1.280 itu jauh lebih bagus dengan target kenaikan menuju ke 1.500 dan batasi SL di bawah 1250. Selanjutnya kita punya saham TBS Energi Utama Tbk, di mana saham ini ditutup naik 6,34% di level, 1090. Toba berhasil kembali naik lagi di atas area yang saat ini itu menjadi area SPK atau, support paling kuat. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1080 tentu, Toba, masih ada potensi untuk bisa terus naik kembali. Banterflow merah memang masih ada, tapi dia sudah melandai tidak tipis sekali, ini bisa-bisa muncul putih besok, kemudian panel trend juga sudah kuning, ya ini juga mulai bagus sehingga bagi teman-teman yang mungkin mau entry ya sekarang di chart ini, yaitu selama dia masih bertahan di atas 1080 oke, di bawah 1080 jelek. Jadi teman-teman bisa atur strateginya, kalau selama dia masih bertahan di atas 1080 ini oke, di bawah itu jelek. Karena pernah juga kita ulas di grup ya.
di grup Discord itu waktu itu kalau tidak salah area SPK di 1055 ya kalau tidak salah. Ini di-adjust kalau tidak salah dan tentu ini adalah level baru. Jadi, kalau memang masih bisa kuat bertahan di atas 1080 tentu ada peluang buat Toba menuju ke 1230. Tapi kalau tidak mampu bertahan, tentu ini rawan buat Toba karena bisa terus turun sampai ke level, 750, 760. Selanjutnya kita ada saham, Ramayana Lestari Sentosa Tbk, di mana saham ini tutup melemah 1,43% di harga 690. RALS, ditutup tepat berada di area SPK atau support paling kuat dan tentu ini kalau memang masih bisa kuat bertahan di sini, ya ini menarik untuk kita entry. Kenapa? Ada indikator yang mendukungnya. Panel trend merah, kuning ke hijau ini oke, perfect. Flow kuning melandai muncul putih ini juga perfect. Dekat SPK atau pas di SPK juga perfect. Jadi dari 2 indikator plus posisi dari RALS supportnya itu juga bagus sehingga ini menarik. Boleh entry selama dia masih berada di atas 690 ya, 690, 700 bolehlah dipakai. Tapi kalau besok misalkan opening dibanting di bawah 690 ya jangan masuk gitu. Kita hanya akan entry kalau memang dia masih bisa bertahan di 690. Di bawah itu kita wait and see, tapi kalau memang di atas itu boleh kita entry 690, 700 target sampai 785, batasi SL di bawah 670. Selanjutnya kita ada saham Elnusa Tbk, di mana saham ini ditutup menguat 0,7% di harga 288. Elsa perlahan mulai naik pelan-pelan, ya, mulai naik pelan-pelan, dia masih berada di atas area SPK atau support paling kuat saat ini di 280, tentu ini masih baik-baik saja di kondisi chart hari ini. Sehingga biasanya pengaplikasiannya cuman bisa besok ya. Kalau besok dia turun di bawah 280 ya biasanya itu, mulai jelek karena, support dan resist paling kuat ini akan selalu diupdate otomatis. Karena dia mengikuti beberapa candle terakhirnya saja. Jadi dia tidak langsung, statis seperti itu, tapi dia, dinamis sehingga selalu mengupdate kira-kira mana sih level yang paling terbaik gitu. Jadi teman-teman harus update setiap hari, ini gunanya adalah teman-teman bisa lihat, oh sekarang SPK terbarunya di berapa sih, RPK terbaru di berapa sih, dan kalau kita perhatikan bahwa di sini panel trend yang memang masih merah, namun flow-nya ini mulai muncul, putih dan tentu ini mulai menarik ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli selama di atas 280 itu aman, tapi jauh lebih baik dia breakout 292, 294 karena ada potensi dia menuju sampai 320. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang keempat 98 hari ini adalah saham, Charon Pokpen Indonesia dengan kode emiten CEPIN, di mana saham ini ditutup menguat tipis 0,5% di harga 5.050. CEPIN berhasil, naik di atas area SSR 1 di 5.018, closing di 5.050 dan tentu selama dia masih bertahan di atas 5.018 ini, CEPIN masih menarik ya, masih aman-aman saja dan ada peluang menuju ke 5.380 sampai 5.550. Bagi teman-teman yang ingin membeli, maka selama di atas 5.018 ini tentu teman-teman boleh ambil, tapi kalau di bawah itu lebih baik wait and see. Panel trend, merah ke kuning ini mulai bagus, flow juga bagus ya, kuning melandai muncul putih ini juga oke, sehingga teman-teman tinggal, mengatur strategi dan money management. Kalau misalkan ambil spek buy di harga saat ini bolehlah coba, belinya mulai sedikit dulu, kita titip sendal. Kalau dia masih bertahan di atas 5.018 oke, di bawah itu jelek ya, jadi cut loss di bawah 5.000. Tapi kalau benar kuat masih bertahan di atas 5.018 tentu ini menarik. Kemudian jauh lebih bagus dia ketika breakout 5.550 maka ada potensi dia bisa sampai ke 5.875. Oke, sekian dulu review saham part yang keempat, 98 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga, agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.